netizen yang kurang aktivitas, tau nggak sih? Tiba-tiba lihat video kita di explore, lihat postingan kita di explore, terus tiba-tiba ngomentarin fisik aku. Hostnya jelek banget sih, giginya kok gitu sih, gitu-gitu. Dulu aku insecure parah, tapi aku akhirnya merasa bahwa it's okay loh. Ketimbang saya mendengarkan satu orang ini, saya lebih baik mendengarkan banyak orang lain yang mencintai saya, mendukung saya. Terima kasih Kak Virus. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Yaya ya, Kak Rafida Zara ini. Boleh dong Kak Yaya untuk on mic atau on cam sekalian? Oke, aku on mic aja ya, soalnya lagi nggak appropriate. Terima kasih sebelumnya buat waktu Sinergi Bicara dan tentunya Kak Dimas yang udah share hari ini. Aku mohon maaf dulu sebelumnya karena tadi masuknya agak telat, jadi tapi aku masuk pas bagian di mana aku butuh. Jadi Suaranya Kak Dimas putus-putus ya? Iya Kak. Bentar. Kalau sekarang? Iya, ini baru keluar. Oke. Jadi mohon maaf banget tadi aku masuknya agak telat sih sebenarnya, nggak sesuai. Putus lagi. Halo. Okay. Halo Kak. Kalau sekarang udah jelas? Iya, ini udah jelas ya. Nah, jadi aku tadi masuknya tuh agak telat, tapi aku masuk pas di bagian materi Kak Dimas. Bagaimana sih cara memulai untuk jadi influencer? Nah, menurut aku ini pas banget karena kan aku tuh sebenarnya punya konten, punya sesuatu yang pingin aku bagi gitu, pingin aku share gitu kan. Dan aku udah mulai bikin ongoing, tapi selalu nggak pernah berani ngupload karena aku bukan perfeksionis sih, bisa dibilang, tapi punya kemauan yang tinggi gitu loh terhadap aku tuh. Jadi aku nggak suka, aku tuh orang yang nggak siap gagal gitu loh Kak, kayak nggak menerima kegagalan. Nah, suatu hari aku tuh pernah upload kayak masih awal banget gitu, apa ya, kayak pembukanya dulu aja deh, kayak teasernya gitu. Terus ada yang komen kayak kita tuh nggak butuh orang kayak gini gitu. Nah, kadang tuh kalimat kayak gitu yang akhirnya bikin aku down, kayak wah ini bisa dikembangin lagi. Sedangkan aku tuh sebenarnya dari gaptek, aku sejujurnya aku tuh agak gaptek, jadinya aku kayak bikinnya tuh bisanya juga seadanya kayak gitu. Jadi pengennya aku tuh memulai dulu sambil memperbaiki, tapi dari permintaan orang sekitar, terus dari aku sendiri tuh kayak susah banget gitu. Nah, akhirnya beberapa konten yang udah aku bikin, itu udah mulai aku bikin dari bulan Maret. Dari bulan Maret sampai sekarang tuh belum pernah aku keluarin. Nah, untuk menghadapi ketakutan kayak gini dan bener-bener kayak yuk kita mulai, pokoknya hari ini mulai, entah nanti ada yang buruk komen atau nggak suka atau kayak gimana terserah, yang penting aku mulai dulu. Nah itu gimana sih Kak biar memulai mindset yang berani kayak gitu? Oke. Komentar buruk ditambah perfeksionis ya. Kamu sama banget kayak partner aku, dia perfeksionis banget sampai aku sering menegaskan kayak nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Ini udah bagus. Siapa yang bilang jelek? Nggak ada kan? Yang bilang jelek lo pikiranmu sendiri. Orang perfeksionis itu musuhnya siapa sih? Pikirannya dia sendiri gitu kan. Terus kalau karena kamu merasa kamu kurang, kamu menyampaikan ke orang sekitarmu memvalidasi kekuranganmu. Itu. Jadi sebenarnya masalahnya dari siapa? Dari diri kita sendiri. Terus kemudian aku udah bikin teaser segala macam, aku gaptek segala macam. Loh, kamu bikin teaser di Instagram kamu bilang dirimu gaptek, kok bisa melabeli diri gaptek? Di mana kamu bisa bikin teaser, kamu bisa bikin awal mula Instagram kamu, sedangkan orang lain loh masih melihat kamu aja. Dia tidak start seperti kamu. Gapteknya sebelah mana? Gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi pikiran orang perfeksionis itu musuhnya adalah pikirannya dia sendiri. Perfeksionis itu capek banget. Sama kayak partner aku, capek banget. Dia kalau misal Instagram-nya down, postingannya jelek, wah marah-marah segala macam, kok gini ya, kok gini. Padahal aku bilang, it's okay. Besok lah rame. Lusa kan bisa viral. Apa? Jadi kayak it's okay. Ataupun kalau bosan sedih pun, boleh kok kayak gitu. Nah, kemudian
apa namanya, tadi sampai di komentar buruk. Ini juga aku tunggu pertanyaannya. Tahu nggak? Aku pun sama mendapat komentar buruk. Tapi biasanya komentar buruk ini bukan dari followersku, bukan dari teman-temanku, bukan dari orang sekitar, dari netizen. Netizen yang kurang aktivitas, tahu nggak sih? Tiba-tiba lihat video kita di-explore, lihat postingan kita di-explore, terus tiba-tiba komentarin fisik aku. Hostnya jelek banget sih, giginya kok gitu sih, gitu-gitu. Dulu aku insecure parah, tapi aku akhirnya merasa bahwa it's okay loh. Ketimbang saya mendengarkan satu orang ini, saya lebih baik mendengarkan banyak orang lain yang mencintai saya, mendukung saya. Kalau dia bisa ngomong seenaknya, saya juga bisa seenaknya menutup telinga saya dan mata saya. Komentar buruk itu kalau dia buruk ada membangunnya, kamu ambil aja yang membangun. Kalau buruk aja, gak usah dibaca. Dibaca terlanjur, gak usah dipikirin. Karena apa? Gak ada orang yang nge-hate kita selain 2 orang. Ya. Orang yang suka sama kita, atau orang yang emang haters kita. Itu. Kalau teman-teman biasa aja, itu loh dia biasa aja. Ya kan? Coba kalau kamu punya musuh, misal. Aduh, dia nafas aja lo salah di matamu, ya kan? Atau kamu punya crush doi. Dia lagi apa aja kamu udah bingung gitu. Tapi kalau orang biasa, yang ya udah kamu kenal biasa, pasti kamu biasa aja. Berarti kalau ada orang yang hate, antara dia suka kamu, atau dia haters kamu, atau suka tertunda gitu. Atau dia ya sudah, netizen jahil yang kurang aktivitas gitu. Jadi kamu juga berhak untuk tidak mendengarkan. Your Instagram, it's your home. Aku sekarang kalau misal ada orang yang komen jelek di aku, dia bukan followersku, it's easy buat aku menghapus. Hapus karena apa? Biasanya komennya membawa-bawa soal fisik. Warna kulit aku, kondisi wajah aku, atau segala macamnya gitu. Atau misal, ya banyaklah hal-hal yang mereka tuh kayak, ngapain sih kamu komentarin aku, sedangkan kamu sendiri aja akunnya nggak jelas. Bahkan akun-akun fake. Wah ini orang yang menggemar aku tapi tertunda nih. Aku lebih baik pilih hapus. Tidak usah dijawab, tidak usah dikasih panggung. Buat apa? Malah capek sungguhan. Kamu mending mendengarkan orang-orang support kamu. Terkecuali dia memberikan kritis yang membangun ya, mengkritisi yang membangun ya, itu beda. Kalau dia hate komen aja, udah nggak usah dengerin. Terus perfeksionis. Bener. Mulai aja dulu, posting aja dulu. Kamu loh punya berbagai kekayaan intelektual. Terus kamu save doang di HP kamu. Terus kamu merasa dirimu gaptek, nggak kamu upload. Padahal orang lain loh pengen lihat ini. Padahal orang lain loh nggak bisa buat ini. Yang lihat 1, 2, 3 pun teman-temanmu, girl please, itu orang tetap ngelihat postinganmu. Ya, jadi artinya tetap ada orang yang lihat postingan kamu eksis di mata orang tersebut. Ya, sampai suatu waktu kamu menemukan formula, orang lain pun yang tidak kamu kenal melihat kamu. Jadi mantepin lagi hatinya, tidak usah dengan orang. Karena apa? Yang paling aku garis bawain ke semua orang adalah nggak usah dengar omongan orang lain. Kalau dia nggak bantu kita, kalau dia nggak membangun, dia cuma nge-hate doang, nggak usah. Tutup aja mulutnya dengan karya. Ya, kita nggak usah nyari musuh. Nih, kamu itu dulu kan yang jelekin aku, nih karyaku nih. Ya, kamu dulu nge-hate aku kan, nih karyaku, yang kata kamu gaptek, nih tunjukin. Kita semakin direndahin, aku malah semakin suka loh. Semakin aku direndahin, aku malah semakin lihat aja nanti kamu. Tapi bukan dendam ya, bukan membalas dengan keburukan ya. Aku lebih baik, kamu ngejelekin aku, kamu loh. Kalau kamu ngejelekin aku loh, kenapa kamu tidak di posisiku? Kenapa kamu tidak membuat konten seperti aku? Kenapa kamu tidak bikin teaser seperti aku? Kenapa kamu cuma bisa komentar aja? Kita beda loh ya kan? Kamu udah beberapa tingkat di atasnya dia loh. Sedangkan dia di bawahmu mengomentari kamu. Karena apa? Orang komentari kita karena dia tidak bisa di posisi kita, teman-teman. Itu aja sih. Jadi please, perfeksionisnya tuh dikontrol lagi. Postingannya diposting aja hari ini. Nggak apa-apa. Nggak usah dengan orang lain. Kalau memang menurut mereka kurang, ya namanya proses. Kamu harus bisa menghargai prosesmu juga. Suatu waktu kamu akan menemukan formula kamu dan lebih baik dari sekarang, aku yakin. Kayak gitu sih, Kak Zahra. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Dimas. Gimana Kak Yaya, sudah terjawab belum? Halo Kak Yaya? Pemikiran yang kuat. Oke. Itu tadi ya Kak Yaya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kak Dimas ini tadi bisa menjawab pertanyaan Kak Yaya dengan baik. Kayaknya ternyata kurang bagus. Oh, oke. Oke, Kak Yaya tak apa.